Terharu dengan sikap medis Taiwan, sungguh membuat air mata ini menetes. Staf medis di Nantau ini berikan kejutan kue ulang tahun untuk TKW yang sedang dirawat karena COVID-19. Namanya sebut saja Mbak Wati ya, dari Indonesia. Dia terkena karena amanya juga terkena dan amanya meninggal dunia. Terharu dengan berita ini dan kisah ini, mungkin tak akan pernah dilupakan oleh seorang TKW Taiwan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19 di rumah sakit Nantau. TKW tersebut dirawat di rumah sakit untuk isolasi dan perawatan dari paparan virus corona. Tapi walaupun dia sudah bertahun-tahun di Taiwan, 7 tahun lebih, namun bahasanya masih acak adul dan sedikit kosakata yang dia pahami, sehingga perawat dan medis kesulitan berbicara dan berkomunikasi dengan Mbak Wati ini ya. Karena pas bertepatan dengan hari ulang tahunnya, untuk membuatnya bahagia dan agar virusnya cepat pergi dari dirinya, pihak rumah sakit sengaja membuat kue ulang tahun untuk dirinya tanpa ia sadari. Kejutan lah istilahnya, kejutan luar biasa. Tiba-tiba mereka hadir di depan Mbak TKW Mbak Wati tersebut dan membawa kue ulang tahun sambil ya terlihat kaget plonga-plongo, bingung juga gitu ya, karena dia nggak sadar kalau hari itu dia ulang tahun. TKW tersebut terlihat girang gembira, takjub dengan apa yang dilakukan oleh para perawat tersebut. Rumah sakit Nantau tersebut mengungkapkan bahwa Wati, seorang pekerja migran Indonesia berusia 43 tahun tersebut datang ke Taiwan untuk merawat seorang ama, dan selama lebih dari 7 tahun ia sudah merawatnya. Walaupun ia tak pandai bahasa, ia hanya bisa bahasa dasar saja, seperti makan, minum, dan lainnya, tapi ia mempunyai hubungan emosional yang sangat erat dengan pasiennya. Bulan lalu karena wabah COVID ini, nenek meninggal di rumah sakit dan kemudian Mbak Wati juga dikirim ke rumah karantina karena dia dinyatakan positif ya. Di tengah kesedihannya yang mendalam karena ditinggal ama, ia harus menjalani karantina diri sendirian di sana, nggak ada teman ngomong, nggak ada teman ngobrol, bicara, dan lainnya. Dalam masa karantinanya ia drop, ia demam dan kelelahan karena kesedihan yang mendalam. Ditinggalkan ama, belum hilang kesedihan itu hingga ia dirujuk ke rumah sakit Nantau untuk perawatan intensif. Ia tak pandai bahasa, ia dirawat sendirian di kamar rumah sakit sedangkan majikan tak mungkin menjenguknya karena ia dalam masa isolasi karena ia sendiri positif. Perawat selalu mengawasi dan memperhatikan Mbak Wati melalui panggilan video ya, dengan dibantu oleh salah satu penerjemah agar Mbak Wati paham dan tidak sedih dan selalu memberi semangat, dan yang paling penting itu agar Mbak Wati bahagia. Kalau Mbak Wati bahagia, dia imunnya akan tinggi dan akan bisa melawan virus tersebut karena usianya juga sudah 43 tahun. Beberapa hari yang lalu, Lia Jiahong, Direktur Departemen Penyakit Menular, memberikan kejutan kepada Mbak Wati di hari ulang tahunnya dengan harapan ia terhibur dan lekas bahagia dan tidak murung lagi. Walaupun terhalang masker, APD, dan terhalang bahasa yang mereka berdua antara Mbak Wati dan orang Taiwan susah menjelaskannya, ia terlihat bahagia dan berjanji akan segera sembuh. Dan ia mengungkapkan ingin segera pulang ke Indonesia berkumpul dengan suami dan anak-anaknya. Rumah sakit menyatakan setiap pasien yang terinfeksi mengalami banyak tekanan internal dan eksternal selama ia tinggal di ruang perawatan sendirian. Ya, bayangkan saja, kita dalam kondisi sakit, kita harus karantina di dalam ruangan sendirian, dan dengan berita-berita yang sangat menyeramkan, COVID meninggal. Ketika kita di dalam karantina, pikiran kita hanya ada antara mati atau sembuh. Pasti pikiran mati dan kesedih meninggalkan keluarga, tidak bisa bertemu keluarga, itu satu tekanan mental tersendiri dari diri kita. Dan dia juga dapat mengalami banyak tekanan eksternal di mana ia udah menganggap sang ama itu sangat seperti keluarga sendiri, seperti ibu sendiri, dan dia ditinggal sendirian, dia ditinggal meninggal, dan dia tidak sempat menyapu wajahnya, memandang wajahnya karena dalam kondisi positif.
COVID. Perlu diketahui, terima kasih untuk Taiwan dan rumah sakit serta staf medisnya. Selain mengobati penyakit pasien, staf medis juga berusaha membantu pasien dalam menyesuaikan dan menghilangkan ketidaknyamanan psikologis para pasien yang dirawat. Rumah sakit Nantau menekankan bahwa mereka tidak akan membedakan mana warga asli dan pendatang. Semua dianggap sama dan dilayani sama baiknya. Alangkah bahagianya Mbak Wati segera sembuh, dan terima kasih Rumah Sakit Taiwan dan para medis. Semoga kalian terjaga dari penyakit ini dan Mbak Wati segera sembuh dan bisa pulang ke Indonesia bertemu dengan anak dan suamimu. So teman-teman, bagi kalian yang merasa nggak enak di Taiwan, jangan pernah ragu untuk berobat ke rumah sakit, karena rumah sakit tidak akan memandang sebelah mata kamu itu pendatang, tidak akan dilayani maksimal. Tidak, rumah sakit akan memandang sama semuanya di atas mata kemanusiaan, baik itu warga lokal maupun pendatang.